warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Dan saya Widya Hamanufita. Kami di sini akan menjelaskan tentang zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat pribadi yang diwajibkan atas diri setiap muslim yang memiliki syarat-syarat yang ditetapkan yang ditunaikan pada bulan Ramadan sampai menjelang sholat sunnah Idul Fitri. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan pada akhir puasa Ramadan. Niat zakat fitrah. Nawaitu an ukhrija zakatil fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala, yang artinya aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri fardu karena Allah Ta'ala. Ada hukum membayar zakat fitrah. Ketika seseorang berzakat dan mengeluarkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, ini merupakan salah satu bentuk kontribusi sosial yang dapat membantu perekonomian masyarakat. Selanjutnya, beberapa perbedaan pendapat yang terjadi di antara para ulama. Yang pertama, Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad mengatakan zakat fitrah hanya boleh dibayar dalam bentuk bahan makanan pokok masyarakat setempat. Mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk mata uang tidak sah kecuali dengan mekanisme mewakilkan untuk membeli bahan makanan. Imam Hanafi berpendapat mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang senilai bahan makanan hukumnya sah. Syarat wajib zakat fitrah. Ada 3 syarat wajib dalam membayar zakat fitrah, yaitu yang pertama, Islam. Zakat ini wajib bagi setiap hukum muslim, orang merdeka maupun budak laki-laki, wanita, anak maupun dewasa. Yang kedua, mampu memiliki harta lebih, memiliki bahan makanan lebih dari 1 sya untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya selama sehari semalam ketika hari raya. Yang ketiga, telah masuk waktu wajibnya pembayaran zakat, yaitu ketika terbenamnya matahari di hari puasa terakhir menjelang tanggal 1 Syawal. Waktu pembayaran zakat fitrah. Yang pertama, ada waktu wajib, yaitu ketika mendapati sebagian dari bulan Ramadan dan sebagian dari bulan Syawal. Yang kedua, waktu zawaz atau boleh, yaitu mulai awal Ramadan dengan catatan orang yang menerima fitrah tetap dalam keadaan mustahik atau berhak menerima zakat dan ia berstatus mukim saat waktu wajib. Yang ketiga, waktu afdol atau utama, yaitu setelah terbitnya fajar dari hari raya 1 Syawal sampai sebelum pelaksanaan sholat hari raya. Yang terakhir, waktu makruh, yaitu setelah pelaksanaan sholat hari raya hingga terbenamnya matahari 1 Syawal, kecuali karena menunggu kerabat atau tetangga yang berhak menerimanya. Selanjutnya ada pengertian zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zakat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama serta bertujuan untuk mensucikan harta benda yang dimiliki. Sebagai contoh, zakat mal terdiri atas uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, dan lain-lainnya. Zakat mal harus sudah mencapai nisab atau batas minimum, terbebas dari hutang atau milik penuh, sumber harta halal dan kepemilikan telah mencapai 1 tahun atau haul. Niat membayar zakat mal itu sendiri, nawaitu ukhrija zakatal mali an nafsi fardulillahi ta'ala, yang artinya saya berniat mengeluarkan zakat harta dari diri saya sendiri karena Allah Ta'ala. Selanjutnya ada jenis-jenis zakat mal. Jenis-jenis zakat mal itu sendiri ada 6. Yang pertama, zakat perdagangan. Nisab zakat perdagangan 85 gram emas atau 200 dirham perak dan zakat yang dikeluarkan 2,5%. Kedua, ada zakat pertanian. Nisab zakat pertanian ada 5 sawak atau setara dengan 653 kg dan zakat yang dikeluarkan 5-10 kg persen. Ketiga, zakat emas dan perak. Nisab zakat emas dan perak 85 gram atau 2,5% dari emas dan perak yang dimiliki. Yang keempat, zakat binatang ternak. Nisabnya sapi 30 ekor yang dizakatkan 1 ekor, kambing 40 ekor yang dizakatkan 1 ekor, sedangkan unta 5 unta yang dizakatkan 1 ekor. 5. Ada zakat pertambangan. Nisabnya sama dengan emas dan perak, yaitu 20 dirham atau 85 gram atau 2,5%. Yang keenam, zakat profesi. Nisabnya 2,5% setahun dan 5% per bulan atau setara dengan zakat emas, yaitu 85 gram setahun. Syarat wajib zakat mal itu sendiri ada 5. Yang pertama, kepemilikan penuh atau harta yang dimiliki secara sempurna, yaitu pemilik harta tersebut memungkinkan untuk mempergunakan dan mengambil manfaat
secara utuh. Dan yang kedua ada berkembang, produktif atau berpotensi produktif. Yang dimaksud dengan harta zakat yang berkembang di sini adalah harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila dijadikan modal usaha atau mempunyai potensi untuk berkembang. Misalnya hasil pertanian, perdagangan, ternak, emas, perak, dan uang. Yang ketiga ada pencapaian nisab. Nisab syarat batas minimum harta yang dapat dikategorikan sebagai harta wajib dizakati. Syarat nisabnya adalah setara dengan harga 85 gram emas atau 565 gram perak. Yang keempat, kepemilikan 1 tahun penuh atau haul. Untuk harta yang sudah dimiliki selama 1 tahun, maka pemilik terkena kewajiban zakat. Maksudnya adalah bahwa masa kepemilikan harta tersebut sudah selama 12 bulan Komariah menurut perhitungan tahun Hijriah. Persyaratan 1 tahun ini hanya berlaku bagi ternak, emas, uang, harta benda yang diperdagangkan, dan lainnya. Selanjutnya yang kelima, terbebas dari hutang. Orang yang mempunyai hutang, jumlah hutangnya dapat digunakan untuk mengurangi jumlah harta wajib zakat yang telah mencapai nisab. Waktu pelaksanaan zakat mal. Para ulama sepakat jika waktu yang paling utama untuk menunaikan zakat mal adalah saat bulan Ramadan. Selanjutnya ada orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat ada 8. Yang pertama ada orang fakir, yang kedua ada orang miskin atau al-masakin, yang ketiga para amil atau panitia zakat, al-amilin, dan yang keempat para mu'alaf atau al-mu'alafah, yang kelima hamba sahaya atau para budak, dan yang keenam orang yang berhutang. Selanjutnya yang ketujuh, pejuang di jalan Allah atau fisabilillah, dan yang kedelapan orang yang sedang dalam perjalanan atau ibnu sabil. Ini hasil dokumentasi wawancara kami tentang pengisian kuesioner zakat fitrah dan zakat mal. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.